Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan murahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari salah satu subscriber kami yang ada di Riau dan wow ini kisahnya keren banget ya. Dari Remuja Aditya. Terima kasih Remuja ya atas kisahnya ya. Dan kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik aja dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kepulauan Riau. Misteri di warung kopi Karirin. Suasana warung kopi itu hangat oleh obrolan ringan dan aroma kopi tubruk yang baru saja diseduh. Warung itu milik Ririn, seorang janda muda yang kerap menjadi bahan godaan lelaki-lelaki di desa. Namun bagi Beno, Iwan dan Boy, warung ini lebih dari sekedar tempat nongkrong. Ini adalah tempat mereka berbagi keluh kesah tentang kehidupan yang terasa semakin menyempit. Meja kayu tempat mereka duduk tampak sudah berumur, dengan permukaan yang mulai mengelupas dan bekas gelas yang tak pernah benar-benar hilang. Di pojok warung, radio tua memutar lagu-lagu nostalgia yang seolah ikut menemani percakapan mereka. Kalian sadar gak sih? Kita ini sudah kepala 3, tapi belum ada yang mengajak nikah. Ucap Boy sambil tertawa kecil menyesap kopinya perlahan. Iwan menoleh, menyandarkan punggungnya ke kursi rotan. Sadar banget Boy, tapi hidup ini bukan balapan. Kita ini kayak minyak sawit, mesti diproses dulu baru bisa jadi bahan utama. Lagian yang mengajak nikah itu kan laki-laki. Ya kita sebagai laki-laki yang mestinya mengajak nikah, tapi yang diajaknya belum ada. Keluh Iwan. Beno yang sedari tadi hanya mengaduk kopi tanpa banyak bicara akhirnya angkat suara. Kadang aku mikir, apa karena kita terlalu nyaman sama hidup begini ya? Kerja, nongkrong, tidur, besok begitu lagi. Bagaimana kita mau dekat sama wanita? Boy mengangguk lalu melirik ke arah jalan. Mungkin juga, makanya aku iri melihat anak-anak muda di kampung ini usia baru 20 tahunan sudah bisa menikah, punya anak, punya rumah sendiri. Kita, mungkin kita bisa menua di warung ini. Masing-masing orang punya waktunya bro, saut Iwan sambil tersenyum. Mungkin kita sedang diberikan waktu untuk mencari yang benar-benar cocok. Nah, kan enak kalau nanti kita menikah dengan orang yang bisa mengerti kita. Lagi pula, aku sudah dengar kalau menikah itu tidak sembarangan. Kita harus telah dulu bagaimana orang yang akan menjadi pasangan kita. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Menikah itu untuk seumur hidup, ungkap Iwan menggebu-gebu. Beno hanya tertawa kecil, lalu menatap langit yang mulai gelap. Obrolan mereka pun berlanjut, ditemani kopi yang semakin dingin dan malam yang perlahan turun. Di desa Sontang, kisah tentang 3 sahabat ini seperti senja, tenang, hangat dan penuh penantian akan sesuatu yang mungkin tak mereka sadari sedang mereka cari. Beno menyeruput kopinya perlahan, lalu meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja. Bro, gimana kalau mulai sekarang? Kita harus punya target, kapan kita harus menikah? Iwan mengangkat bahu. Jangankan menikah, pacar saja tidak punya. Mendengar itu Beno langsung menasihati Iwan. Makanya Wan, kamu itu kalau cari pacar jangan terlalu pemilih, lihat juga kemampuanmu. Boy mendesak dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Apa jangan-jangan kita kena kutukan ya? Kalian tahu kan mitos di desa ini? Katanya kalau ada pria lajang yang sudah kepala 3 tapi belum menikah, dia bisa kena penyakit pelalau. Mendengar itu Beno dan Iwan saling pandang. Ya,
Mereka tahu tentang penyakit pelalau, sebuah kepercayaan turun-temurun di desa Sontang. Konon, pria yang terkena pelalau akan sulit menemukan jodoh karena keberuntungannya dalam asmara terkunci oleh kekuatan gaib. Apa jangan-jangan benar ya? Gue membeno. Asli, aku capek chat sana sini, kenalan sama banyak cewek, tapi selalu berakhir gagal. Entah ditinggal, entah tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Iwan menghela nafas panjang. Ya, aku juga begitu. Padahal dulu banyak cewek yang suka sama aku, tapi sekarang satu pun gak ada yang mau. Boy mengetuk meja pelan. Bagaimana kalau kita rukyah? Atau kita pergi ke dukun saja? Iwan langsung menggeleng. Ah, jangan begitu bro, dosa itu. Ya, tapi apa salahnya kita coba? Beno mencoba meyakinkan. Kalau kita terus kayak gini, kapan kita bisa nikah? Aku malu, umur segini masih jomblo, sementara teman-teman kita sudah pada punya anak. Iwan ragu. Dia memang percaya pada hal-hal gaib, tapi mendatangi dukun bukanlah sesuatu yang ia setujui. Namun tatapan Beno dan Boy penuh harap. Namun di situ, tanpa mereka bertiga sadari, jika pembicaraan mereka sedari tadi didengar oleh Ririn, sang janda pemilik warung kopi. Dengan senyuman menggoda, Ririn kemudian masuk ke dalam pembicaraan ketiganya. Nyari jodoh aja kok susah. Ini di depan mata ada kok. Mendengar itu, Beno, Iwan dan Boy langsung terkejut. Ketiganya refleks menoleh ke arah Ririn yang kini berdiri di samping meja sambil menyodorkan teko yang berisikan kopi hangat. Senyumannya lebar, tapi matanya tajam. Ada semacam candaan sekaligus tantangan di sana. Rupanya, ketiganya mempunyai penyakit gugup saat berbicara pada seorang wanita, apalagi Ririn adalah sosok wanita cantik yang memiliki tubuh sintal dan menggoda. Walaupun sudah berumur 40 tahun, namun pesonanya belum memudar. Ririn masih terlihat cantik dan menggoda. Tayal, Beno, Iwan dan Boy dibuat gagapan saat itu. Tadi saya dengar kalian mau ke dukun. Sebegitu putus asanya kalian, ucap Ririn sambil menuang kopi ke cangkir Boy yang mulai kosong. Boy hanya tertawa kaku. Itu hanya bercanda aja kak. Ririn menatap mereka satu persatu. Padahal kalau kalian berani saja sedikit, mungkin jodoh itu gak perlu dicari jauh-jauh. Kadang dia nongkrong di warung kopi, menyeduhkan kalian kopi setiap malam harinya. Beno langsung meraih cangkirnya, pura-pura menyesal padahal isinya masih terlalu panas. Iwan nyaris tersedak dan sibuk mengusap dagunya yang berkeringat. Sementara Boy malah bengong, tak tahu harus berkata apa. Ririn tertawa kecil melihat tingkah mereka. Kalian ini tiga pria gagah, bekerja di perusahaan besar, tapi ngomong sama perempuan bisa kelimpungan. Gimana mau menikah? Iwan akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Enggak begitu juga kak. Cuma kadang kita bingung mau mulai dari mana. Mulai dari ngobrol-ngobrol aja dulu, sahut Ririn ringan. Makanya kalian itu harus berani menjadi laki-laki. Jangan terlalu kebanyakan mikir, nanti jodohnya keburu diambil orang lain, ucap Ririn sambil tersenyum. Beno melirik Boy dan Iwan lalu berdiam. Ya kak, terima kasih masukannya ya. Tuh, bagus, ucap Ririn sambil berjalan kembali ke etalase. Tapi jangan banyak berharap. Kalau niatnya masih goyah, ingat, jodoh itu datang ke mereka yang siap. Tapi memang sepertinya penyakit kalian itu harus ada yang mengobati. Ngobrol sama aku saja sampai keringatan begitu. Padahal karena kita setiap hari bertemu. Goda Ririn lagi di situ. Tiba-tiba saja Ririn memberitahu tentang dukun kenalannya. Ririn mengungkapkan jika dukun tersebut akan dapat menolong Beno, Iwan dan Boy dalam menghadapi masalah mereka untuk mencari jodoh. Beno, Iwan dan Boy saling berpandangan seperti tiga siswa yang baru saja ditegur guru cantik mereka. Bingung, kikuk, tapi tak bisa menahan senyum malu. Aura Ririn yang mempesona dan celetukannya yang menggoda memang selalu sukses membuat mereka grogi. Apalagi malam ini ketika topik obrolannya menyentuh luka yang tak kasat mata, kesepian. Tenang aja, aku ngerti kok, lanjut Ririn sambil bersandar santai di etalase. Laki-laki zaman sekarang kadang terlalu sibuk mencari yang sempurna, padahal yang cocok itu belum tentu yang sempurna. Nah, Baraju itu bisa membantu kalian melihat diri kalian lebih jernih.
Jernih, tanya Boy, masih agak bengong. Iya, jawab Ririn. Dia itu bukanlah dukun yang pakai jampi-jampi aneh. Lebih ke orang yang paham ilmu energi, spiritual, dan ya, bahasa halusnya terapi jodoh. Iwan di sini mulai tertarik. Terapi jodoh? Maksudnya seperti konseling gitu ya? Ririn mengangguk. Mungkin semacam itu. Tapi ada juga ritual kecil-kecilan, ya semacam pembersihan diri. Bukan yang mistis, cuma ya semedi ringan, baca doa, introspeksi. Banyak yang katanya setelah itu hidupnya terasa lebih ringan dan lebih terbuka. Beno yang sedari tadi diam, akhirnya mengangguk pelan. Mungkin memang itu yang kita butuh. Kita terlalu banyak menyimpan beban sendiri. Betul, saut Ririn, matanya sedikit melembut. Kalian terlalu bekerja keras, pulang malam, ngopi di sini tiap hari. Tapi kapan kalian benar-benar ngobrol sama diri sendiri, sama perasaan sendiri? Boy meraih kertas berisikan alamat yang Ririn tulis sebelumnya. Oke, kita coba. Gak ada salahnya. Ririn tersenyum lembut. Nah, itu baru laki-laki sejati yang berani berubah demi masa depan. Ketiganya tertawa kecil, tapi ada secerca semangat di mata mereka. Untuk pertama kalinya topik tentang jodoh tak lagi sekedar menjadi bahan lelucon. Ada harapan baru yang menyusup di antara aroma kopi dan suara jangkrik malam itu. Akhirnya, ketiganya pergi meninggalkan warung kopi Karirin di parkiran motor. Boy nyeletuk. Ben, Wan, menurut kalian gimana Karirin? Kok tumben ya dia denger kita ya? Padahal dari dulu dia tuh gak pernah bicara sama kita. Ungkap Boy heran. Iya Boy, tadi aku sampai gak bisa ngomong, saut Beno. Ya udah, coba aja deketin dia daripada kita nyari susah-susah timpal Iwan. Oh, aku gak bisa. Bisa-bisa aku dihapus di kartu keluarga kalau tahu aku menikah sama janda, ucap Beno. Apalagi kamu tahu orang tuaku bagaimana, timpa Boy. Mereka tertawa getir, tapi tawa itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Rasa takut, keraguan, dan bayang-bayang penolakan dari masa lalu maupun keluarga. Iwan yang biasanya paling kalem di antara mereka kini menatap langit sebentar sebelum ia berkata, kadang aku mikir, apa karena kita ini terlalu nurut sama omongan orang ya, sampai-sampai kita lupa dengerin isi hati sendiri. Boy menghela nafas. Tapi kan hidup di kampung itu berat, Wan. Semua orang tahu urusan semua orang. Apalagi menikah sama janda, pasti ada saja omongan gak enak. Beno mengangguk pelan. Aku gak bilang Ririn jelek ya. Justru dia itu perempuan yang kuat, bisa mengelola warung sendiri, mandiri. Tapi ya itu tadi, gimana orang tua bakal nerima. Iwan terdiam sejenak lalu menatap mereka berdua serius. Kalau memang kita gak berani berjuang untuk perempuan yang kita suka, ya wajar saja kalau jodoh kita gak datang-datang. Siapa tahu selama ini bukan pelalau yang mengunci kita, tapi diri kita sendiri. Ucapannya membuat suasana hening beberapa saat, bahkan jangkrik pun seolah berhenti berbunyi. Kemudian Boy mencoba mencairkan suasana. Tapi kalau benar-benar Karirin itu jodoh kita, terus kita semua suka gimana? Masa iya kita harus sweet? Siapa yang berani duluan aja? Jawab Iwan sambil tersenyum. Beno tersenyum, tapi masih tampak ragu. Kita lihat aja nanti. Siapa tahu setelah kita kembar Raju, semuanya jadi lebih jelas. Setelah itu, mereka menaiki motor masing-masing, menembus malam yang mulai pekat. Jalanan menuju rumah masing-masing terasa lebih sunyi, tapi hati mereka mulai berisik dengan harapan-harapan indah ke depannya. Keesokan harinya, ketiga sahabat itu bersiap. Mereka berangkat ke rumah seorang dukun terkenal di daerah itu yang bernama Baraju. Begitu, langit di desa Sontang tampak mendung, seolah pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Beno, Iwan, dan Boy berkumpul di depan rumah Beno, bersiap untuk berangkat ke rumah Baraju. Serius, kita mau ke sana? Tanya Iwan dengan nada ragu. Beno mengangguk mantap. Kita sudah terlanjur sepakat. Ini mungkin satu-satunya cara kita bisa mendapat jodoh. Lagi pula, kita tidak enak sama Karirin. Dia sudah mau menolong kita, mengarahkan pada Mbak Raju. Di situ, tiba-tiba saja Iwan merasa ragu. Ya, dia merasa jika apa yang akan dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah. Apa kita batalkan saja ke tempat dukun itu? Kok aku jadi ragu begini? Mendengar itu, Beno pun terlihat jengkel pada Iwan. Kamu ini gimana sih, Wan? Sudah janjian begini mau kamu batalkan? Boy menghela nafas lalu melangkah ke motor. Sudah, ayo kita berangkat.
Sebelum berubah pikiran, akhirnya Iwan pun menuruti perintah dari Boy walaupun setengah hati. Perjalanan menuju rumah Baraju memakan waktu sekitar 1 jam. Lokasinya berada di pinggiran desa, di tengah hutan kecil yang jarang dilewati orang. Semakin jauh mereka masuk ke dalam, semakin gelap suasananya. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Udara terasa dingin, meski matahari masih bersinar. Setelah melewati jalanan berbatu dan semak belukar, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Atapnya ditumbuhi lumut, dinding kayunya mulai lapuk, dan yang lebih mengagetkan ketiganya, di sekelilingnya terdapat berbagai benda-benda aneh seperti sesajen kepala ayam yang sudah mengering serta kembang 7 rupa yang sudah layu. Iwan menelan ludah. "Aku gak yakin sama ini, bro." "Wan, jangan begitulah. Kita sudah terlanjur sampai di sini," jawab Beno. "Ayo." Mereka bertiga berjalan menuju pintu kayu yang terlihat sudah usang. Beno mengetuk 3 kali. Tok tok tok, tok tok tok. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Namun tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam. "Siapa?" Suara itu dalam dan serak, seolah berasal dari kerongkongan seseorang yang sudah berumur ratusan tahun. Beno menelan ludah lalu menjawab, "Saya, Mbah. Saya Beno. Kami bertiga mendapatkan alamat ini dari Kak Ririn. Kami di sini ingin meminta bantuan pada Mbah." Suara itu terdiam sejenak, lalu terdengar langkah kaki menyeret dari dalam rumah. Pintu kayu berderi terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri seorang pria tua berambut panjang putih kusut dengan mata cekung yang menatap tajam Baraju. "Apa yang kalian inginkan?" Suaranya berat dan juga dingin. Boy merasa merinding. Kami ingin menghilangkan kutukan belalau, Mbah." Sejenak Baraju menatap mereka satu persatu, kemudian ia tertawa pelan. "Kutukan belalau ya? Itu bukan hal sulit, tapi ada syaratnya." Mereka bertiga menahan nafas. "Syaratnya apa, Mbah?" tanya Beno. Baraju tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning. "Kalian harus menyiapkan tumbal." Mata mereka membesar. "Tumbal?" ulang Iwan, suaranya bergetar. "Ya," jawab Baraju. "Kalian harus mengorbankan seekor kambing jantan berwarna hitam di setiap malam 1 suro. Jika kalian gagal ataupun lalai, maka nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya." Ning, Beno dan Boy saling pandang, mereka ragu. Tapi di sisi lain, mereka sudah terlanjur datang sejauh ini. Kami siap, Mbah," kata Beno. Akhirnya Iwan masih terlihat ragu, tapi ia tetap mengangguk. Baraju menjeringai, lalu menyuruh mereka masuk di dalam rumahnya. Suasana jauh lebih menyeramkan. Bau kemenyan menusuk hidung, dan di sekeliling ruangan terdapat banyak kain hitam, jimat-jimat, serta botol-botol berisi cairan berwarna gelap. Baraju mulai melakukan ritualnya. Dia membakar dupa, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti, lalu menulis sebuah simbol di telapak tangan menggunakan darah ayam hitam. "Mulai sekarang, keberuntungan akan berpihak pada kalian," kata Baraju. "Tapi ingat perjanjian kita, jangan pernah melupakan tumbal, atau kalian akan menyesal." Mereka bertiga mengangguk, lalu keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan juga takut. Sejak malam ritual di rumah Baraju, kehidupan Beno, Iwan, dan Boy perlahan mulai berubah. 2 bulan setelahnya, Beno yang sebelumnya selalu gagal mendapat pasangan tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nadia di sebuah acara desa. Pada awalnya, Beno tak terlalu berharap banyak, tetapi yang mengejutkan adalah Nadia tampak sangat tertarik padanya. Percakapan mereka mengalir lancar, dan dalam waktu singkat mereka mulai berkencan. Begitu juga dengan Boy. Di tempat kerjanya, dia mendekati seorang rekan kerja baru yang bernama Ayu. Biasanya Boy dikenal sebagai pria yang sulit mendekati wanita, tapi kali ini semuanya terasa lebih mudah. Ayu yang justru lebih dulu menunjukkan ketertarikan padanya. Sementara itu Iwan mengalami keberuntungan yang lebih besar. Dia tidak hanya mendapatkan pacar, tetapi juga dipromosikan di pekerjaannya yang sudah lama ia dambakan.
Ketiganya merasa sangat bahagia. Mereka lalu bertemu di sebuah kafe beberapa minggu setelahnya. Gila sih ini, kata Beno sambil menyeruput kopi. Dulu kita jomblo akut, sekarang malah kita duluan yang bakal menikah. Aku pun gak nyangka bro, tambah boy. Padahal dulu kalau PDKT rasanya kayak tembok tebal, tapi sekarang cewek yang malah agresif ke aku. Iwan tersenyum, tapi di dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman. Dia teringat akan perjanjian yang mereka buat dengan Baraju. Apa kita benar terkena kutukan pelalau ya? Gumamnya. Wan, kamu kenapa sih? Beno terkekeh. Ya jelas dong itu cuma mitos. Coba lihat. Sekarang kita malah bahagia. Ini semua memang sudah nasib kita. Tapi di sini Iwan merasa ada yang mengganjal. Tapi ya kita juga harus ngucapin terima kasih sama Karirin. Soalnya kan dia yang mengarahkan kita ke Baraju. Kalian kan tahu, semenjak kita dari rumah Baraju, hidup kita langsung berubah. Mendengar itu, Boy ikut bereaksi. Wah, kalau ke Karirin gak dulu deh. Soalnya pacar aku bisa cemburu. Ini aja aku kesini bilangnya mau ketemu kalian. Gak mungkin banget kalau aku pergi ke sana. Ungkap Boy. Iya Wan, kayaknya mulai sekarang kita harus buka lembaran baru deh. Tempat yang dulu sering kita datangi mulai harus kita kurangi. Begitu juga dengan masalah Baraju. Anggap saja itu pengalaman masa lalu. Jangan sampai pasangan kita tahu. Ucap Beno khawatir. Mendengar itu, Iwan menelan ludah. Ya, seakan kedua sahabatnya itu seperti tidak takut pada janji yang pernah mereka buat dengan Baraju. Seolah-olah Boy dan Beno menganggap sepele tentang hal tersebut. Setelah pertemuan itu, beberapa bulan kemudian, Beno, Boy, dan Iwan menikah dengan pasangan mereka masing-masing yang diawali oleh Boy. Kemudian Beno dan Iwan 1 bulan setelahnya, mereka nampak bahagia, mimpi serta angan-angan mereka selama ini telah terwujud. Mereka kini telah memiliki keluarga kecil masing-masing. Hingga kemudian mereka pun mulai sibuk dengan kehidupan rumah tangga masing-masing. Dan persahabatan mereka perlahan mulai renggang. Ya, tak ada lagi komunikasi yang intens antara ketiganya. Hingga suatu hari Iwan melihat kalender. Jumat malam, malam 1 Suro, jantungnya berdegup kencang. Dia teringat perjanjian dengan Baraju. Dengan segera, ia pun teringat pada kedua sahabatnya itu. Pada awalnya, Iwan langsung menghubungi Beno. Di balik sambungan telepon, Iwan langsung berbicara pada Beno. Halo Ben, gimana kabarmu? Tanya Iwan. Baik Wan, kamu sendiri gimana? Tanya Beno balik. Oh, aku juga baik. Oh iya Ben, aku langsung aja ya. Apa kamu masih ingat masalah perjanjian kita dengan Baraju? Itu adalah hari ini Ben, hari ini. Ingat, malam ini kita harus melaksanakan tumbal kambing hitam. Ucap Iwan yang terdengar cemas, tapi jawaban yang ia dapatkan justru membuatnya terkejut. Ngapain kita ngurusin hal kayak gitu? Itu cuma tahayul Wan, jawab Beno. Sorry, aku lagi banyak urusan Wan. Aku gak sempet ngurusin hal-hal kayak gitu. Tapi Ben, apa kamu gak takut sesuatu bakal menimpa kita jika kita tidak melakukan ritual itu? Wajah Baraju masih terbayang di ingatanku Ben, saut Iwan ketakutan. Sudah. Percaya saja sama aku Wan. Kita itu akan baik-baik saja. Sudah, lupakan saja kenangan buruk itu. Oh ya Wan, udah dulu ya. Aku ada urusan lain. Nanti kamu aku hubungi lagi. Ucap Beno yang langsung menutup sambungan teleponnya. Iwan terdiam. Dia tidak habis pikir jika Beno melupakan perjanjian dengan Baraju begitu saja. Mendapati itu, Iwan pun segera menghubungi Boy. Rupanya Boy juga sama. Dia enggan untuk melaksanakan ritual tersebut. Wan, sekarang itu aku tinggal sama mertua. Tidak mungkin aku melakukan ritual itu Wan. Bisa dipecat aku sama mertuaku. Kamu tahu sendiri, mertuaku itu sangat taat ibadahnya. Kalau tahu mantunya pernah datang ke dukun, bisa mati aku, ungkap Boy. Terus gimana Boy? Apa kamu lupa kita pernah buat janji dengan Baraju? Saut Iwan cemas. Udahlah, kita gak bakal kenapa-napa Wan. Sudah, lupakan saja. Anggap saja itu masa lalu, masa kekonyolan di saat kita muda. Sekarang kita harus berubah, tambah Boy. Iwan merasa resah. Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ini bukan sekedar kepercayaan kosong. Walaupun sempat Iwan ingin mengikuti kedua sahabatnya itu dengan mengabaikan ritual tersebut, namun pada akhirnya Iwan tak ingin mengingkari janji yang pernah ia buat. Akhirnya
Malam itu, Iwan tetap menjalankan ritualnya sendiri. Dia menyembelih seekor kambing hitam sesuai yang diperintahkan oleh Mbah Raju, lalu dengan membacakan mantra-mantra yang dia ingat. Untungnya, Iwan memiliki peternakan kambing sendiri sehingga dia tidak sulit untuk mencari kambing hitam dalam waktu singkat. Dengan dibantu oleh salah satu pegawainya, Iwan mulai menyembelih kambing itu untuk tumbal perjanjian dengan Mbah Raju. Tentu saja, Iwan tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada pegawainya itu. Malahan pegawainya itu nampak kegirangan. Bagaimana tidak, daging dari kambing yang disembelihnya diberikan Iwan pada pegawainya. Iwan berkilah jika saat itu dia ingin melakukan sedekah pada pegawainya tersebut. Setelah melaksanakan ritual itu, perasaan Iwan menjadi sedikit lega, entah seperti beban pikirannya selama ini telah menghilang. Saat itu, Iwan sengaja menginap di peternakannya. Malam itu, ia tak pulang ke rumah. Namun, saat tengah malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di dalam kamar yang gelap, udara tiba-tiba menjadi dingin. Angin bertiup dari arah jendela, meskipun jendela tertutup rapat. Dan kemudian dia mendengar ada suara yang cukup berat dan menyeramkan. Di mana yang keduanya? Suara itu berat dan dalam, bergema di seluruh ruangan. Iwan merasa tengkuknya merinding. Dia berbalik, dan di sudut kamarnya terlihat berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Iwan ketakutan. Siapa? Siapa kamu? Teriak Iwan. Mana mereka? Mereka tidak melakukan janjinya. Sosok itu menggeram, suaranya menggetarkan udara. Kalau begitu, aku akan menjemput mereka sekarang. Iwan terjatuh ke lantai. Ketakutan luar biasa, namun seketika sosok hitam itu pun langsung menghilang dalam kegelapan. Malam itu, setelah sosok hitam besar itu menghilang dari kamar Iwan, suasana di desa tempat peternakannya berada menjadi lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berembus terasa aneh, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Iwan masih terduduk di lantai kamarnya. Jantungnya berdebar dengan kencang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dalam hati. Dia ingin memperingatkan Beno dan Boy sekali lagi, tapi dia tahu jika itu adalah hal yang sia-sia. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, kala itu Boy yang masih tinggal dengan mertuanya nampak tertidur pulas di samping istrinya hingga kemudian dia terbangun karena ingin ke kamar mandi. Boy berjalan dengan sedikit sempoyongan karena masih setengah sadar. Saat berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Boy mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan yang datang dari segala arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Kau telah mengingkari perjanjian, dan kau harus membayar dengan nyawamu. Boy berusaha menenangkan diri. Dia berpikir bahwa itu hanya perasaannya saja, tapi semakin lama suara itu terdengar semakin keras. Tiba-tiba saja lampu di dalam kamar mandi padam. Dia meraba-raba dalam kegelapan mencari gagang pintu untuk keluar, tapi sebelum dia bisa melakukannya, udara di sekelilingnya berubah drastis, dingin, sangat dingin. Dan kemudian dari kegelapan dua mata merah menyala muncul. Boy menjerit, berusaha untuk keluar, tapi tubuhnya seperti dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia terhempas ke lantai. Dadanya terasa ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, dan kemudian rasa sakit luar biasa merobek perutnya. Dia melihat ke arah bawah dan melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan keluar dari dalam tubuhnya dan menembus perutnya. Sambil menangis dan menjerit, Boy merasakan kesakitan yang luar biasa. Tangan itu bergerak dengan sendirinya, merobek isi perutnya hingga menarik ususnya keluar. Malam itu, Boy meninggal dalam keadaan mengerikan. Mendengar jeritan Boy, mertuanya pun langsung terbangun, begitu juga dengan istrinya. Dan saat membuka pintu kamar mandi, alangkah terkejutnya mereka pada pemandangan mengerikan yang terpampang di malam itu. Tubuh Boy terbujur kaku dengan isi perut berceceran di lantai. Matanya mencuat keluar dan ekspresi ketakutannya membeku di wajahnya yang sudah tak bernyawa. Di tempat lain, malam itu
Beno nampak seorang diri berada di dalam rumah. Malam itu, istrinya tengah keluar kota menghadiri undangan dari kerabatnya. Kebetulan, Beno tak ikut karena ia tak bisa cuti dari kantornya. Kala itu, jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Beno terlihat sudah merasa kantuk yang teramat sangat. Beno pun langsung menuju ke arah kamarnya untuk tidur karena esok harinya dia masih harus berangkat untuk bekerja. Ketika Beno tengah tertidur pulas di atas ranjangnya, tiba-tiba saja dia merasa sesak napas. Dia mengernyitkan dahi dalam tidurnya, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Lalu dia terbangun, matanya membelalak di sudut kamar. Dalam kegelapan, dia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri diam mengawasinya. Jantung Beno hampir berhenti. Siapa? Siapa kamu? Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia melangkah mendekati Beno. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang lantai kamar. Beno ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Dia hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan luar biasa. Dan kemudian makhluk itu mengangkat tangannya yang hitam dan besar itu lalu mencengkram kepala Beno. Jeritan Beno langsung menggema di seluruh rumah hingga akhirnya Beno meninggal dengan cara yang mengenaskan. Keesokan paginya, warga desa digegerkan oleh penemuan mayat Beno. Tubuhnya ditemukan di kamar tidurnya dalam kondisi yang mengerikan. Kepalanya hampir remuk, matanya melotot keluar dari rongganya, dan mulutnya menganga seperti seseorang yang mengalami ketakutan luar biasa sebelum kematian. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau pembunuhan biasa karena saat itu tak ada barang-barang di rumah Beno yang hilang. Di situ membuat semua orang yakin jika kematian Beno ini bukanlah perbuatan manusia. Pagi itu, suasana di desa Sontang dipenuhi ketegangan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dua warga ditemukan tewas mengenaskan. Beno dan Boy yang beberapa bulan lalu hidup bahagia setelah menikah, kini tergeletak sebagai mayat dengan kondisi mengerikan. Iwan menerima kabar itu pertama kali dari salah satu warga yang mengenalnya. Saat mendengar kematian tentang Beno, dia merasa panik, tetapi ketika mengetahui Boy juga ditemukan tewas, tubuhnya langsung lemas. Kutukan itu nyata. Dengan nafas terengah-engah, dia berlari ke rumah Beno. Di sana, dia melihat banyak orang berkumpul, beberapa menangis, termasuk istri Beno yang shock berat. Polisi sudah berada di tempat kejadian, tetapi mereka sendiri kebingungan bagaimana menjelaskan tentang kematian tragis ini. Iwan berusaha menenangkan dirinya, tetapi dia tahu ini bukanlah pembunuhan biasa. Ini adalah akibat dari perjanjian yang sudah mereka buat dengan Baraju. Ketakutan pun mulai merayapi dirinya. Kalau Beno dan Boy sudah mati, apa jangan-jangan aku yang berikutnya? Dalam kegelisahannya yang memuncak, Iwan langsung teringat akan sosok pamannya yang bernama Haji Harun. Ya, pamannya merupakan seorang pemuka agama di tempatnya tinggal. Selain itu, pamannya tersebut sering mengobati orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Sebenarnya, hubungan Iwan dengan sang paman tidaklah terlalu dekat, ya karena kesibukannya Iwan jarang bertemu dengan pamannya yang bernama Haji Harun. Apalagi masalah yang dihadapi Iwan ini bukanlah masalah sepele. Ya, Iwan telah bersekutu dengan iblis untuk bisa memenuhi keinginannya. Namun karena merasa terdesak, apalagi nyawa taruhannya, mau tak mau Iwan harus meminta pertolongan pada sang paman. Tanpa berpikir panjang, Iwan segera pergi ke rumah pamannya yang bernama Haji Harun. Rumah itu sederhana, tetapi memiliki suasana yang menenangkan. Iwan mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah teduh membukakan pintu. "Iwan, ada apa nak? Kenapa kau tampak pucat sekali?" tanya Haji Harun dengan nada khawatir. Iwan langsung bersujud di depan pamannya itu sambil menangis ketakutan. "Paman, tolong Iwan, paman. Tolong, Iwan belum siap mati. Iwan masih pengen hidup, paman." Mendapati itu, Haji Harun langsung mengerutkan keningnya. Dia terkejut melihat keponakannya yang sangat ketakutan itu.
Kemudian Haji Harun membantu Iwan berdiri dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah menenangkan diri, Iwan akhirnya menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana dia, Beno dan juga Boy mencari cara untuk menghilangkan kutukan lajang hingga perjanjian dengan Baraju dan kematian tragis dua sahabatnya. Haji Harun terdiam beberapa saat. Dia menarik nafas panjang. Dia tidak menyangka jika keponakannya itu telah berani berbuat sejauh itu. Kau telah melakukan kesalahan besar, Wan. Kau meminta bantuan kepada iblis, dan sekarang mereka datang menagih janji. Iwan menunduk, tubuhnya masih gemetar. Apa Iwan masih bisa selamat, Paman? Haji Harun memandanginya dengan penuh belas kasihan. Hanya Allah yang bisa menolong. Caranya, kamu harus bertobat sepenuh hati dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, ungkap Haji Harun. Memang jika ditelaah, Iwan bukanlah sosok yang religius dan taat beribadah. Dia sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, Iwan selalu lalai dalam menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Di situ Haji Harun pun menasihati agar Iwan segera mendekatkan dirinya pada Sang Maha Kuasa. Iwan menangis. Dia sadar jika dirinya bukanlah orang yang taat beribadah. Di situ Iwan berjanji jika dia akan berubah. Melihat kesungguhan Iwan, Haji Harun langsung mengambil tindakan. Malam itu Haji Harun mulai melakukan ruqyah di rumahnya. Iwan duduk bersila di lantai, sementara sang paman membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Di sekelilingnya, beberapa murid dari Haji Harun ikut mengelilingi, membantu menjaga jalannya proses ruqyah. Pada awalnya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, tetapi ketika ayat-ayat suci mulai mengalun lebih keras, tubuh Iwan mendadak bergetar dengan hebat. Matanya membelalak, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba seperti terdengar suara raungan yang menggelegar. Kau tidak bisa lari, Wan. Kau harus menepati janjimu. Lampu di rumah itu berkedap-kedip lalu padam. Udara tiba-tiba menjadi begitu dingin. Suara-suara aneh terdengar dari setiap sudut ruangan. Para murid Haji Harun nampak merinding, tetapi mereka tetap melanjutkan doa-doa mereka. Iwan berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya terasa panas, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha merobek dirinya dari dalam. Dia menggeliat di lantai. Wajahnya memerah dan urat-urat yang menonjol. Haji Harun tidak berhenti. Dengan suara lantang, dia membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir makhluk jahat yang berusaha menguasai tubuh Iwan. Makhluk itu menggeram keras. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut ruangan, menggetarkan rumah itu. Tetapi semakin keras doa-doa dilantunkan, semakin melemah kekuatan makhluk itu. Akhirnya dengan jeritan panjang yang mengerikan, sosok hitam itu menghilang. Iwan terjatuh ke lantai, nafasnya terengah-engah. Dia menangis. Dia selamat. Dengan suara lirih, Haji Harun berkata, Alhamdulillah, atas izin Yang Maha Kuasa, setan yang berada di tubuhmu telah keluar. Iwan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat lelah. Sekujur tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Malam itu Iwan menginap di rumah sang paman. Beberapa hari setelah menjalani beberapa ruqyah, keadaan Iwan pun mulai membaik. Dia merasa lebih ringan, lebih damai. Dia sadar bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Dia ingin cepat menikah, tetapi ia mengambil jalan pintas yang salah, meminta bantuan pada kekuatan iblis. Kini, setelah ia selamat, ia memutuskan untuk benar-benar bertobat. Setelah semua kembali normal, Iwan pun pergi ke makam Beno dan Boy, berdoa untuk mereka sambil menangis. Di situ, tiba-tiba saja Iwan merasa bersalah, karena mungkin dulu jika ia lebih keras memaksa kepada kedua sahabatnya itu untuk tidak mendatangi Baraju, mereka tidak akan mati. Tapi semuanya sudah terlambat. Iwan memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Dia tidak lagi terobsesi dengan mencari keberuntungan secara instan. Baginya, lebih baik menunggu dengan sabar daripada harus mengulangi kesalahan yang sama.
Iwan pun memutuskan untuk membuka lembaran baru. Dia mengajak istrinya untuk pindah ke kota lain. Di sana, Iwan memindahkan usaha peternakannya sambil menjual panganan hewan ternak. Perekonomian Iwan pun menjadi lebih baik hingga dirinya bisa melebarkan sayap usahanya ke bidang yang lain. Sudah 1 tahun berlalu semenjak kejadian mengerikan itu. Iwan pada akhirnya kembali ke desa Sontang. Saat itu, Iwan memiliki urusan bisnis yang mengharuskan dia mendatangi tempat tinggalnya dulu. Namun, hidupnya kini sangat berbeda. Sejak ruqyah yang dilakukan pamannya, Haji Harun, dia merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk, suara-suara aneh, atau perasaan diawasi. Namun, bayangan tentang kematian dua sahabatnya, Beno dan Boy, masih menghantuinya. Di hari itu, tak sengaja, Iwan melewati tempat yang dulu digunakannya untuk berkumpul bersama dengan mendiang kedua sahabatnya, ya, warung kopi Kak Ririn. Iwan langsung teringat bagaimana mereka dulu sering bercanda dan tertawa bersama di warung tersebut. Namun, seketika Iwan menghentikan laju kendaraannya. Dia melihat tempat yang menjadi kenangan bersama kedua mendiang sahabatnya itu kini telah tertutup rapat. Warung itu nampak terbengkalai karena tak terurus seperti telah tutup cukup lama. Iwan keluar dari mobilnya dan iseng bertanya pada bapak-bapak yang tinggal di dekat situ. "Assalamualaikum Pak, ini warung Karirin sudah lama tutup ya?" tanya Iwan penasaran. "Wah iya dek, warung si Ririn ini sudah lama tutup. Kurang lebih sekitar 1 tahun," ujar bapak tersebut. Di situ, lelaki parubaya yang hanya mengenakan singlet dan celana pendek langsung menambahi, "Yang bapak tahu, si Ririn itu sakit parah. Jadi dia tidak bisa buka warung kopinya lagi." "Oh gitu ya Pak. Kebetulan saya sama teman-teman saya dulu suka nongkrong di warung kopi Karirin ini Pak. Makanya saya penasaran kenapa warungnya tutup," ujar Iwan. Mendengar itu, lelaki tua itu menyadari jika Iwan telah mengenal Ririn sebelumnya. Dengan raut wajah cemas, lelaki tua itu langsung memberitahu Iwan sesuatu. "Oh, jadi kamu kenal sama si Ririn? Begini deh, entah benar atau tidak, katanya si Ririn itu melakukan pesugihan dengan menumbalkan nyawa orang. Setahun yang lalu, ada 2 orang meninggal sekaligus di dekat sini. Tapi beda desa dari sini. Katanya itu tumbalnya si Ririn. Kejadian itu sempat gempar. Tapi setelah kejadian itu, tidak lama kemudian, Ririn jatuh sakit. Akhirnya dia pulang ke kampungnya untuk berobat. Sampai sekarang bapak juga tidak tahu apakah Ririn masih hidup atau tidak," ungkap lelaki tua itu. Iwan langsung terkejut mendengar perkataan dari bapak-bapak yang ada di depannya. Lelaki tua itu tak tahu jika yang sedang dibicarakannya itu adalah kedua mendiang sahabat Iwan yang bernama Beno dan Boy. Iwan menatap warung kosong itu sekali lagi, membiarkan angin sore menyapu wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Dalam hatinya, dia tahu bahwa beberapa rahasia akan tetap terkubur bersama waktu, tak akan pernah benar-benar terjawab. Namun, satu hal yang pasti, dia telah memilih jalan yang berbeda, jalan yang penuh luka tapi juga harapan. Dan saat ia melangkah pergi, meninggalkan warung kopi yang kini tinggal kenangan, Iwan tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Remuja Aditya. Bagaimana di sini plot twist nih kalau menurut saya nih ya. Apa namanya? Saya pikir tadinya hanya benar-benar mereka nggak nyediain kambing hitam ya di setiap malam satu solonya, tapi ternyata di sini di belakangnya ketahuan nih. Dan ternyata bagaimana Kak Ririn ternyata pemilik warung kopi itu yang menumbalkan, tadinya pengen numbalin tiga-tiganya nih. Jadi walaupun yang terakhir juga ingin menumbalkan, sudah menumbalkan kambing hitam, tetap akan disikat juga. Tapi di sini untung ada Pak Haji Harun sang paman yang menyelamatkan, dan bagaimana akhirnya Kak Ririn sendirilah yang terkena imbasnya. Keren-keren pakai banget di sini, apa namanya, plot twist banget. Dan ya iya juga sih ya, kok tiba-tiba si Ririn jadi perhatian banget. Tadinya saya pikir dia akan suka nih sama salah satu di antara bertiga, tapi ternyata ada niat terselubung yang lebih jahat. Keren banget. Terima kasih Remuja Aditya atas kiriman kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita.
Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang ingin seperti Remuji Aditya ya, yang ingin kisahnya dibawakan di channel kami, kisah nyata based on true story dari pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, bisa lewat rekaman, tulisan, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.